kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Engkau bertafakur di kamar tidurmu, engkau bertafakur di surau kecilmu, engkau bertafakur di bawah pohon, engkau bertafakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sampai geleng-geleng kepala teman-teman mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Ribuan jamaah menghadiri pidato Kang Deddy Mulyadi di Masjid Al-Jabar, teman-teman. Banyak sekali pesan yang mendalam yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin para pejabat, para ustadz, Prabowo pasti terkejut teman-teman melihat nih. Coba kita dengarkan, simak pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Darama tos tuang teu acan. Sudah makan belum? Yang sebelah sana sudah makan belum? Yang sebelah sana sudah makan belum? Saya tadi nanya sama ketua panitia, ketua DKM, ada makan enggak? Enggak ada, Pak. Masalahnya kenapa? Bukan enggak ada uang, Pak. Masalahnya nanti kalau nasi dus jadi sampah, katanya begitu. Jadi makannya di rumahnya masing-masing. Malam hari ini kita berbahagia kehadiran guru kita semua, Menteri Agama Republik Indonesia. Saya hari ini punya pikiran lagi, Pak Menteri. Punya pikirannya bagaimana? Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah, tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hari ini terjadi pergeseran masjid tempat tafakur, masjid tempat bersujud, masjid tempat membangun hubungan spiritualitas antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang khalik, untuk membangun kenyamanan, ketenangan, melahirkan kesalehan hidup, berubah menjadi masjid sarana rekreasi. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Al-Jabar teu boga ongkos nginjem heula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing nyicilan hutang kabang. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan, saya tidak menghalangi orang untuk umroh,
Saya tidak menghalangi orang untuk haji, tidak menghalangi orang untuk datang ke Al-Jabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, bagi yang uang. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah dengan bertafakur dimanapun engkau berada. Engkau bertafakur di kamar tidurmu, engkau bertafakur di surau kecilmu, engkau bertafakur di bawah pohon, engkau bertafakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Apa ukurannya? Ukurannya adalah perubahan. Di mana letak perubahannya? Kalau datang ke Al-Jabar tidak ada sampah yang ditinggalkan, itulah manusia yang sudah masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar tidak terjadi kesemrawutan dalam parkir, itu cermin orang yang masuk masjid. Kalau datang ke Al-Jabar, bawa pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan, tak ada kemarahan, tak ada kebencian, hidup penuh cinta kasih, itulah orang yang masuk masjid. Dan masjid Al-Jabar bukan hanya berdomisili di Bandung, tapi ada dalam setiap hati jamaah yang datang ke sini. Mengerti maksud saya? Ngerti? Apa yang diharapkan oleh gubernur? Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Syiar Islam harus sejalan dengan perubahan perilaku umat Islam. Bagaimana perubahan perilakunya? Tidak temperamental, efektif dalam belanja uang, tidak emosional, tidak menebar kebencian, tidak menceritakan kejelekan orang lain di media sosial, kecuali kritik pada pemerintah. Kalau kritik pada pemerintah bukan menceritakan kejelekan, itu adalah kewajiban warga untuk meluruskan pemerintah agar benar pelayanan. Tapi kalau Anda menyerang tetangga yang bukan gubernur, itu tidak baik. Karena apa? Karena ranah itu cukup dibereskan di tingkat tetangga. Kalau bertengkar sama suami, tidak usah di live-kan, itu urusan Anda di rumah. Mapagahan budak teu kudu di live-kan, karena itu urusan Anda di rumah. Mari kita benerin ini. Jadi perilaku masjid yang harus dibawa keluar bagi warga Jawa Barat satu saja hari ini: menahan emosi. Salat melahirkan kesabaran. Setuju? Yang hilang dari negeri ini adalah rakyatnya tidak sabar, pamimpina leng-leng. Rakyatnya tidak sabar, pemimpinnya kecekatan. Mari kita rubah. Pemerintahnya pelayan rakyat cekatan, rakyatnya sabar. Akan terwujud masyarakat yang ba'datun, toibatun, warofun, kofur. Satu. Jadi ke depan ukuran Al-Jabar satu. Kalau masjidnya selalu terjaga, masjidnya selalu terawat, DKM-nya cekatan merawat masjid penuh cinta, ada duit tidak ada duit tetap mencintai masjid ini. Yang datang juga begitu, dia merawat penuh cinta, masuk masjid kakinya dilihat dulu kotor apa tidak, sudah wudhu atau tidak, atau kemudian kalau ke masjid menahan diri dari selfie, karena ke masjid bukan untuk selfie, ke masjid bertemu dengan Allah yang menciptakan dirimu. Allah akan mencintaimu mesti engkau tidak memiliki perangkat HP. Setuju? Setuju? Datang ke masjid lain reksel. Yang kedua, cinta sama Masjid Al-Jabar, cinta. Rombongan ibu-ibu di Tasik reka Al-Jabar mawa sair. Kunaon mawa sair? Eta cenah di balongna bising aya runtahan hejo, rek kerja bakti ngabersahan balong Al-Jabar. Itu namanya jamaah soleh. Jadi saran saya adalah itu. Yang berikutnya,
Saya pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk tahun baru. Artinya ada lembaran lama yang kelam. Karena ada lembaran lama yang kelam, yang bagaimana? Takut masih ada rakyat yang tidak sekolah. Takut masih ada rakyat yang tidak punya rumah. Takut masih ada rakyat yang masih menikmati jalan bolong, meskipun jalan itu jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa. Karena jalan provinsi secara umum sudah baik, tinggal diperhalus. Takut menghadapi rakyat yang hari ini masih ada bau menyengat sampah di lingkungan rumahnya, karena sistem pengelolaan sampahnya belum terdistribusi ke setiap desa dan kelurahan. Takut ada layanan KTP di kabupaten kota masih terlambat. Takut masih ada pelayanan pajak tidak melayani dengan senyum. Seluruh ketakutan takut itu, takut masih kalau di jalan raya tidak nyaman, masih ada orang yang bawa celurit, masih ada orang geng motor. Seluruh ketidaknyamanan itu adalah tanggung jawab negara. Apapun yang terjadi di Jawa Barat adalah tanggung jawab negara. Pemimpinnya Dedi Mulyadi. Saya menyampaikan permintaan maaf. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat. Jawa Barat iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sodako, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amil zakat. Saya nantang makanya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Makanya Provinsi Jawa Barat merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya ini jelasin karena ini publik. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan.
Saya pelajari, ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak beresiko dan tidak bekerja, karena aturan. Makanya saya minta ke kepala BKD evaluasi pegawai provinsi, banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Ku gubernur di Polototan unggal poe, dia milih jabatan fungsional, nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling negara teh ieu teh. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajihna leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana dalam memperingati 1 Muharram, ya, Hari Tahun Baru Islam. Ya, teman-teman, dan luar biasa ya. Penyambutannya begitu luar biasa sekali di Masjid Al-Jabar ya teman-teman, dan kita mengetahui bahwa Kang Deddy berpidato untuk memberikan pencerahan kepada rakyat, kepada para pejabat ya, khususnya para ustadz ya teman-teman ya, terkait kondisi yang ada di Jawa Barat sekarang ya teman-teman. Dan luar biasa ya Kang Deddy begitu antusias sekali untuk menyampaikan semua ilmu-ilmu, terutama ilmu agama ya teman-teman. Ya, kita tadi sampai merinding gitu ya mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi, dan pesan penting untuk para pejabat ya agar memperhatikan rakyatnya ya, terutama tadi Kang Deddy bicara soal sekolah, yang mana ya pejabat harus hadir ya. Kalau ya sekolah itu memprioritaskan orang-orang pintar daripada orang-orang lokal, pejabat harus hadir dan datangin sekolah itu. Kenapa seperti ini? Ya kenapa warga sekitar gak bisa masuk sekolah? Ya, itu harus diatur ya oleh pejabat, harus datang tuh ya teman-teman. Pada intinya ya, semoga bermanfaat pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Saya rasa mungkin para pejabat Prabowo pasti terkejut teman-teman mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya. Oke, di video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.